Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Cek Gunawan selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Brand semester 4 dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melaksanakan presentasi kelompok ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Rizka Febrianti, mahasiswi dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi Closing Observation Brand Strategy. Adapun anggota kelompok saya yaitu Risma Mutiara Firdaus, Tiara Rizky Roziah, Ahmad Al-Fauzi, Ijay Muhammad Fajrin, Windy Maulidia, Ayu Utari, dan Raka Prahatika. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai untuk pembahasan materi. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan Bismillah bersama-sama. Pedoman manajemen merek strategis. Manajemen merek strategis mencakup desain dan implementasi program serta aktivitas pemasaran untuk membangun, mengukur, dan mengelola ekuitas merek. Kerangka kerja ekuitas merek berbasis pelanggan. Alasan dibalik kerangka ini adalah untuk mengenali pentingnya pelanggan dalam penciptaan dan pengelolaan ekuitas merek. Ekuitas merek sering dikenal atau disebut juga dengan brand equity, adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga pangsa pasar yang telah diberikan merek bagi perusahaan. Kesadaran merek terkait dengan kekuatan simpul atau jejak merek dalam memori, sebagaimana tercermin dari kemampuan konsumen untuk mengingat atau mengenali merek dalam kondisi yang berbeda. Kesadaran merek memiliki kedalaman dan keluasan. Kedalaman menggambarkan kemungkinan bahwa konsumen dapat mengenali atau mengingat merek. Keluasan menggambarkan berbagai situasi pembelian dan konsumsi di mana merek muncul dalam pikiran. Citra merek adalah persepsi dan preferensi konsumen terhadap suatu merek. Diukur dengan berbagai jenis asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen. Terdapat kecenderungan bahwa konsumen akan memilih produk yang telah dikenal baik melalui pengalaman menggunakan produk maupun berdasarkan informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber. Konsumen lebih sering memilih produk dengan merek yang dikenal karena merasa lebih nyaman dan adanya asumsi bahwa merek dikenal lebih dapat diandalkan, selalu tersedia dan mudah dicari, dan memiliki kualitas yang tidak diragukan. Oleh sebab itu, mereka yang lebih dikenal lebih sering dipilih konsumen daripada merek yang tidak dikenal. Maka dari itu pentingnya menjaga citra dari suatu merek. Sumber ekuitas merek adalah serangkaian aset dan kewajiban merek yang ditautkan menggunakan nama dan simbol merek yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu produk atau layanan. Yang dimana ekuitas berbasis pelanggan terjadi ketika konsumen memiliki tingkat kesadaran dan keakraban yang tinggi dengan merek dan memiliki beberapa asosiasi merek yang kuat, yang disukai dan unik dalam ingatannya. Karena dimensi asosiasi merek bergantung pada tiga faktor. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan asosiasi merek adalah fungsi dari jumlah atau kuantitas pemrosesan informasi yang awalnya diterima dan sifat atau kualitas pemrosesan. Yang kedua yaitu kesukaan. Asosiasi yang menguntungkan bagi suatu merek adalah yang diinginkan oleh pelanggan, berhasil disampaikan oleh produk, dan disampaikan oleh program pemasaran pendukung. Lalu yang ketiga yaitu keunikan.
Untuk menciptakan respon diferensial yang mengarah pada ekuitas merek berbasis pelanggan, pemasar perlu mengasosiasikan titik perbedaan yang unik dan bermakna dengan merek yang memberikan keunggulan kompetitif dan alasan mengapa konsumen harus membelinya. Hasil ekuitas merek. Dengan asumsi kita dapat menciptakan citra merek yang positif dengan program pemasaran yang mendaftarkan merek dalam ingatan dan menghubungkannya dengan asosiasi yang kuat, menguntungkan, dan unik. Kita dapat mewujudkan sejumlah manfaat bagi merek sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan persepsi kinerja produk. Yang kedua, loyalitas pelanggan yang lebih besar. Yang ketiga, lebih sedikit kerentanan terhadap tindakan pemasaran kompetitif. Yang keempat, lebih sedikit kerentanan terhadap krisis pemasaran. Yang kelima, margin yang lebih tinggi. Yang keenam, respon konsumen yang lebih tidak elastis terhadap kenaikan harga. Yang ketujuh, respon konsumen yang lebih elastis terhadap penurunan harga. Yang kedelapan, kerjasama dan dukungan perdagangan yang lebih besar. Yang keenam, peningkatan efektivitas komunikasi pemasaran. Yang kesepuluh, kemungkinan peluang lisensi. Yang kesebelas, peluang perluasan merek tambahan. Pedoman praktis menyoroti beberapa klasifikasi BBI dalam hal bagaimana mengukur dan mengelola ekuitas merek. Pertama, membangun ekuitas merek. Secara taktis, kita dapat membangun ekuitas merek dengan 3 cara utama. Yang pertama, melalui pilihan awal elemen merek yang membentuk merek. Yang kedua, melalui aktivitas pemasaran dan rancangan program pemasaran. Yang ketiga, melalui pengaruh asosiasi sekunder yang menghubungkan merek dengan entitas lain seperti perusahaan, daya geografis, merek lain, orang, atau peristiwa. Yang kedua, mengukur ekuitas merek. Kita dapat mengukur ekuitas merek secara tidak langsung dengan mengukur sumber potensialnya, dan secara langsung dengan mengukur kemungkinan hasilnya. Yang ketiga, mengelola ekuitas merek. Mengelola ekuitas merek membutuhkan perspektif merek yang luas dan berjangka panjang. Pandangan luas tentang ekuitas merek sangat penting, terutama ketika perusahaan menjual banyak produk dan merek di banyak pasar. Selanjutnya yaitu menciptakan merek yang kuat. Untuk menciptakan merek yang kuat dan memaksimalkan ekuitas merek, maka manajer pemasaran haruslah memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Memahami makna merek dan memasarkan produk dan layanan yang sesuai dengan cara yang tepat. 2. Posisikan merek dengan tepat. 3. Memberikan pengiriman unggul dari manfaat yang diinginkan. 4. Menggunakan berbagai elemen merek pelengkap, aktivitas pemasaran pendukung, dan asosiasi sekunder. 5. Merangkul komunikasi pemasaran terpadu dan berkomunikasi dengan suara yang konsisten. 6. Ukur persepsi konsumen tentang nilai dan kembangkan strategi penerapan harga yang sesuai. 7. Membangun kredibilitas dan kepribadian serta citra merek yang sesuai. 8. Menjaga inovasi dan relevansi untuk merek. 9. Secara strategis merancang dan menerapkan strategi arsitektur merek. 10. Menetapkan sistem manajemen ekuitas merek untuk memastikan bahwa tindakan pemasaran mencerminkan konsep ekuitas merek dengan tepat. Di sisi lain, apakah kita tahu kesalahan branding umum apa yang mencegah perusahaan menciptakan merek yang kuat dan hebat? Ternyata terdapat 7 dosa mematikan manajemen merek. Yang pertama, kegagalan untuk sepenuhnya memahami arti merek. Mengingat bahwa konsumen memiliki merek, penting untuk memahami apa yang mereka pikirkan dan rasakan tentang merek tersebut. Lalu, merencanakan dan menetapkan program pemasaran yang sesuai. 2. Kegagalan untuk memenuhi janji merek. Sebuah merek harus menjadi janji dan komitmen kepada konsumen, tetapi seringkali janji itu dilanggar. Kesalahan umum adalah menetapkan ekspektasi merek terlalu tinggi dan kemudian gagal mewujudkannya dalam program pemasaran. 3. Kegagalan untuk mendukung merek secara memadai. Menciptakan dan memelihara struktur pengetahuan merek memerlukan investasi pemasaran. Terlalu sering manajer ingin mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma dengan membangun ekuitas merek tanpa memberikan dukungan pemasaran yang tepat, atau setelah ekuitas merek dibangun dengan mengharapkan merek tetap kuat meskipun kekurangan investasi lebih lanjut. 4.
kesepakatan. Manajer harus menghindari mengambil jalan pintas yang mengabaikan pertimbangan branding yang lebih mendasar, seperti mencapai tingkat kesadaran merek yang diperlukan untuk berkonsentrasi pada aspek yang lebih mencolok dalam membangun merek dan yang terkait dengan citranya. 5. Kegagalan untuk mengontrol merek secara memadai. Semua karyawan perusahaan harus memahami ekuitas merek dan tindakan perusahaan harus mencerminkan perspektif perusahaan yang lebih luas serta perspektif produk yang lebih spesifik. 6. Kegagalan untuk menyeimbangkan konsistensi dan perubahan merek dengan benar. Mengelola merek memerlukan keseimbangan yang halus tetapi penting antara mempertahankan kesinambungan dalam aktivitas pemasaran dan menjaga agar produk atau citra merek tetap mutakhir. 7. Atau yang terakhir, kegagalan untuk memahami kompleksitas pengukuran dan manajemen ekuitas merek. Manajemen merek yang efektif membutuhkan disiplin, kreativitas, fokus, dan kemampuan untuk membuat ratusan keputusan dengan cara yang terbaik. Terkadang, pemasar terlalu menyederhanakan proses dan mencoba menyamakan kesuksesan dalam branding dengan mengambil satu tindakan atau pendekatan tertentu. Ekuitas merek tidak dioptimalkan sebagai hasilnya. Selanjutnya yaitu prioritas merek masa depan. Pentingnya branding tampaknya tidak akan berubah karena satu alasan penting, yakni konsumen akan terus menghargai fungsi yang disediakan oleh merek. Di dunia yang semakin kompleks, merek yang dikelola dengan baik dapat menyederhanakan, mengkomunikasikan, meyakinkan, dan memberikan arti penting bagi konsumen. Merek bertahan selama berabad-abad karena melayani tujuan yang sangat mendasar. Yang terbaik, mereka memungkinkan konsumen untuk mengurangi resiko dan mendapatkan kepuasan yang lebih besar dalam hidup mereka. Lingkungan pemasaran yang selalu berubah, tetapi laju perubahan telah meningkat pesat dalam dekade terakhir. Konsumen semakin beragam, tercerahkan, dan berdaya. Hampir setiap pasar mengalami persaingan yang meningkat sebagai akibat dari masuknya perusahaan global, label swasta, dan mega brand dari kategori terkait. Ada 6 keharusan branding untuk membantu manajer menavigasi tantangan manajemen merek di tahun-tahun mendatang. Yang pertama yaitu faktorkan konsumen secara lengkap dan akurat ke dalam persamaan branding. Di sini, fokus pada konsumen dan kenali apa yang mereka ketahui dan tidak ketahui mengenai merek, dan apa yang diinginkan dan tidak diinginkan dari merek. Dan terlibat dalam pemasaran partisipasi dalam prosesnya. Di sini ada 2 tantangan branding yang signifikan. Yang pertama, keanekaragaman pelanggan. Berbagai segmen dan subsegmen konsumen biasanya membentuk waralaba pelanggan untuk sebuah merek. Ini juga membantu pemasar fokus pada keseluruhan relevansi merek mereka dan bagaimana mereka dapat menyesuaikannya secara efektif ke semua segmen di pasar sasaran mereka. Sebagai pengakuan keragaman pelanggan dan peningkatan segmentasi, pakar pemasaran telah memperkenalkan konsep-konsep seperti pemasaran izin, pemasaran satu ke satu, dan jurnalisme merek. Semua konsep ini memperkuat fakta bahwa waralaba merek apapun memiliki banyak konstituen yang perlu kita pahami dan tangani di pasar. Untuk merek yang kuat, inti umum dari janji merek ditemukan di hampir semua aspek program pemasaran. Tantangan yang kedua yaitu pemberdayaan pelanggan. Banyak yang telah dibuat dari konsumen yang baru diberdayakan. Salah satu faktor pendorong di balik tren ini adalah transparansi yang lebih besar yang kini berlaku di lingkungan pemasaran. Hanya dengan jeli atau proaktif, konsumen dapat mengetahui dan menilai seberapa baik suatu produk atau layanan kerja atau apa yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan atau komunitas lokal mereka. Pemasar harus mengantisipasi bahwa setiap tindakan yang mereka ambil atau klaim
yang mereka buat akan diteliti, dianggap benar atau tidak. Dengan transparansi baru ini, konsumen tidak diragukan lagi dapat lebih aktif terlibat dalam peruntungan merek daripada sebelumnya. Melampaui kinerja produk dan manfaat rasional. Buat produk dan layanan yang dirancang dengan baik, yang memberikan manfaat rasional dan emosional yang lengkap. Jadikan keseluruhan program pemasaran lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Kembangkan strategi saluran dan komunikasi yang terintegrasi, penuhnya yang memadukan kekuatan dan kelemahan mereka secara optimal. Pahami di mana dan bagaimana Anda dapat mengambil merek. Pertumbuhan memerlukan strategi arsitektur merek yang dipikirkan dengan matang dan diimplementasikan dengan baik yang mengklarifikasi 3 isu utama. Yang pertama, potensi merek. Potensi merek dalam hal luasnya jejak pasar. Yang kedua, ekstensi merek. Jenis perluasan produk dan layanan yang memungkinkan suatu merek mencapai potensi tersebut. Yang ketiga, elemen merek. Elemen merek, pemosisian dan citra yang mengidentifikasi dan dikaitkan dengan semua penawaran merek dan konsumen yang berbeda. Lakukan hal yang benar dengan merek. Peningkatan liputan media tentang bisnis telah membawa transparansi dan kesadaran yang lebih besar, bahkan tindakan dan pernyataan internal dan eksternal perusahaan. Banyak konsumen percaya perusahaan harus membantu memberi manfaat bagi komunitas lokal, masyarakat secara keseluruhan, dan lingkungan alam yang lebih luas. Yang pertama ada sebab pemasaran. Pemasar merek harus memikul tanggung jawab sosial dan perilaku yang pantas secara etis dan moral setiap saat. Secara khusus, mereka perlu menemukan solusi win-win dengan program, kaos marketing, dan aktivitas lain yang memungkinkan mereka meningkatkan kesejahteraan konsumen, masyarakat, atau lingkungan sambil tetap menjalankan bisnis mereka secara menguntungkan. Yang kedua, melindungi ekuitas merek. Melakukan hal yang benar dengan merek terkadang berarti melakukan sesuatu yang bahkan lebih sederhana dan mudah, melindungi dan menghormati janji dan makna merek bagi konsumen. Desain ulang kemasan Pepsi baru-baru ini untuk Gatorade, Pepsi, dan terutama Tropicana. Misalnya, semuanya dikritik dalam berbagai tingkatan karena tidak setia pada ekuitas merek-merek tersebut. Gambaran besar efek branding, ketahui apa yang bekerja dan mengapa. Yang pertama, membenarkan investasi merek. Semakin banyak, pemasar harus membuat lebih banyak dengan lebih sedikit dalam anggaran pemasaran mereka dan secara persuasif membenarkan semua pengeluaran pemasaran. Salah satu tantangan dalam mencapai akuntabilitas merek adalah bahwa aktivitas pemasaran merek dimaksudkan untuk memiliki efek jangka panjang, luas, dan bervariasi. Yang kedua, mencapai pemahaman merek yang lebih dalam. Branding jelas merupakan upaya pemasaran yang kompleks. Untuk lebih memahami semua dimensinya, kami mengadopsi pandangan multidisiplin untuk menginterpretasikan efek branding dan memahami merek secara lebih lengkap. Nilai yang mereka ciptakan dan bagaimana mereka harus dikelola sebagai hasilnya. Yang ketiga, keseimbangan merek. Untuk menemukan sweet spot branding, manajer harus mendamaikan trade-off dalam manajemen merek dan mencapai keseimbangan antara kesederhanaan dan kompleksitas dalam semua pengambilan keputusan dan aktivitas merek. Yang keempat, kemampuan baru untuk pemasar baru. Kami akan membuat satu pengamatan terakhir berdasarkan kebutuhan untuk merekonsiliasi trade-off pemasaran yang lebih baik dalam branding. Bakat dan kemampuan manajer merek harus berkembang. Pemasar membutuhkan lebih banyak keterampilan dalam perangkat mereka daripada yang diperlukan hanya 10 tahun yang lalu. Kesimpulan, pentingnya manajemen merek yang strategis. Pada ini menekankan pentingnya manajemen merek yang strategis untuk kesuksesan jangka panjang suatu merek. Merek yang dikelola dengan baik dapat menciptakan keunggulan kompetitif, membangun loyalitas pelanggan, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Demikian presentasi kelompok 4. Mari kita mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin.
Saya sebagai moderator dan teman-teman yang menjadi penyaji materi memohon maaf atas kesalahan dan juga kekurangan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.